Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullah, berkata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, di antara kaidah yang juga bermanfaat dalam memahami nama-nama Allah Al-Husna yang baik-baik, bahwasanya dalam bab ini anna asma Allah Al-Husna kullaha mukhtassatun billahi azza wajalla. Semua nama-nama Allah yang indah itu adalah milik khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idhafatuha ilaihi ta'ni ikhtissasu biha. Ketika semua nama-nama itu disandarkan kepada Allah, menunjukkan bahwasanya itu semua ada kekhususan milik Allah semata. Karena Allah begitu banyak namanya, ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwir, dan seterusnya, ar-rahmanur rahim. Semua nama-nama tersebut disandarkan kepada Allah, maka menunjukkan kekhususan nama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Falahu subhanahul kamal mutlaq, maka hanya milik Allah lah kesempurnaan yang sepenuhnya, yang utuh. La syarika lahu wa la samiyyalah, tak ada sekutu baginya, tidak yang dapat menandinginya, wala mathil, yang dapat sama dengannya. Ta'ala Allah an dzalik, Allah Maha suci daripada segala macam bentuk keserupaan dengan makhluknya, kesamaan dengan makhluknya. Ya dulu dzalika qaulu ta'ala, hal itu ditunjukkan oleh firman Allah, walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah semua nama-nama yang baik. Dahulu kita sebutkan bahwasanya Allah nama-namanya baik disebabkan karena nama-nama Allah itu, ya, dalamnya ada terkandung berbagai macam sifat, bukan hanya sekedar nama. Kita menyebut dengan bahasa Arab a'lamun wa awsaf. Ya, itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu lahul asmaul husna, juga sesuai dengan firman yang lain, lahul asmaul husna, milik Allah Subhanahu wa taala semua nama-nama yang baik, karena adanya dua hal tersebut. Adapun makhluk boleh saja nama-namanya baik, tapi terkadang tak sesuai dengan apa adanya, ya. Dan andai kata hal itu baik, tak sempurna sebagaimana nama Allah, ya, tak sempurna sebagaimana nama Allah Jalla wa'ala. Namanya Malik, ya, siapa namanya? Malik. Apa artinya? Raja. Namanya bagus, tapi ternyata tak jadi raja dia. Inilah manusia, inilah makhluk. Kalaupun benar dia memang seorang raja, namanya Malik, dan memang dia raja, kerajaannya terbatas, ya, dibatasi oleh musuh-musuhnya yang lain atau raja-raja yang lain, maka tak sempurna. Karena itulah dikatakan dalam bab ini hanya milik Allah lah semua nama-nama yang husna. Segala nama-nama tersebut jika disandarkan kepada Allah menunjukkan itu adalah milik Allah secara utuh, secara sempurna, ya, tak sebagaimana makhluk yang nama-namanya tak sempurna, sekalipun terkadang baik tapi tak sempurna kandungan sifat yang terdapat dalamnya. Kalaupun ada, terkadang tak ada. Namanya Malik, artinya apa? Raja. Tapi kerjanya apa? Kerjaan yang paling parah. Apa? Ya, tukang sampah. Namanya Malik, tapi kerjanya apa? Tukang sampah. Ya. Wa taqdimul jari wal majrur yufidul qasr. Dalam bahasa Arab didahulukannya jar wa majrur. Ya, antum perhatikan walillahi itu namanya jarun majrur. Lam itu harfu jar, membuat isim setelahnya baris bawah. Jika didahulukan jar wa majrur, yufidul qasr, menunjukkan kekhususan, ya, baik dari ayat walillahil asmaul husna maupun lahul asmaul husna, semuanya dahulukan dengan jar wa majrur. Ini menunjukkan kekhususan ini semua hanya milik Allah. Ay qasru kamal hasani thabit ila asma'i subhanahu alaihi, menunjukkan kekhususan semua nama-nama yang baik itu hanya layak disandang Allah tabaraka taala semata. Amma hukmu tasmiyatil bashar, adapun hukum menamakan makhluk, menamakan manusia bi asma'illah, dengan nama-nama Allah, fal amru fi hadha yakunu ala wajhain, maka dalam hal ini dia
dibagi menjadi dua perkara. Ada nama-nama Allah yang boleh makhluk menamakan diri dengannya, tapi ada nama-nama yang tak boleh kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun makhluk menyandang nama tersebut tapi tak sempurna sebagaimana yang tadi kita telah bahas. Ya. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus hanya Allah, tak boleh dinamakan makhluk dengannya. Al-Khaliq, tak boleh. Sang pencipta, tak boleh makhluk namanya Al-Khaliq, karena itu hanyalah nama Allah. Kalaupun ada makhluk bernama Al-Khaliq, hukumnya haram, kecuali jika dia mau sandarkan sebelumnya kata-kata Abdul Khaliq, boleh, bagus. Ini hamba Tuhan sang pencipta, tapi menamakan Al-Khaliq tak boleh. Ar-Rahman itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh menamakan orang Ar-Rahman, tapi di sampingnya ditambahkan kata-kata Abdul, bagus, dan sebaik-baik nama Abdul Rahman. Ini adalah hamba Allah sang pemurah. Jadi ada nama-nama yang akan kita sebutkan di sini khusus milik Allah, dan ada yang nama-nama makhluk juga boleh terkadang menamakan diri dengannya. Bahkan Allah menamakan sebagian makhluknya dengan nama-nama tersebut. Al-awwal, yang pertama, maka min asma'illahi 'alaman mukhtassan bih. Dari nama-nama Allah yang khusus baginya semata, Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi Allah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kalafdzil jalalah, contohnya adalah lafaz jalalah Allah. Allah itu disebut dengan nama lafzul jalalah. Ya, lafaz yang sangat mulia Allah. Ya, dan semua nama-nama lain menjelaskan Allah ini. Semua nama-nama lain menjelaskan Allah ini. Apapun nama setelahnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, semuanya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, maka disebut dengan nama lafzul jalalah. Dan tidak ada makhluk dimanapun, di makhluk di dunia ini tak pernah ada yang berani menamakan dirinya Allah. Tak ada. Tidak ada. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, tak ada orang yang nekat memberikan nama anaknya dengan nama Allah. Tak ada. Dari golongan manusia maupun jin pun tak ada. Subhanallah. Pernahkah antum mendengar orang punya nama Allah? Kalau Abdullah itu memang dianjurkan, Abdullah. Tapi Allah, siapa namamu? Allah. Tak pernah ada. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, bahkan jin itu terkadang nekat menyebut dirinya sebagai Tuhan, tapi bukan Allah. Ya, dia berani mengatakan aku Rabbukum, aku ini Tuhanmu, Rabbuka. Ya, tapi andai kata antum mengatakan sumpah engkau adalah Allah, tak berani dia, terbakar. Ya, tengoklah Fir'aun, dia mengatakan ana Rabbukum al-a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi, Rabbukum, tapi untuk Allah tak berani. Tak berani Fir'aun mengatakan saya ini Allah, tak berani. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namanya lafzul jalalah. Ar-Rahman. Ya, itu adalah nama-nama khusus hanya milik Allah. Maka tak boleh orang menamakan dirinya Ar-Rahman. Al-Khaliq, Tuhan sang pencipta, itu pun tak boleh. Ya. Al-Bari'u, Tuhan, ya, yang membentuk makhluk yang sempurna, tak mungkin padanya ada dapat cacat. Al-Bari atau ada Al-Bari'u, ada Al-Bari. Ya. Al-Qayyum, demikian juga Al-Qayyum, Tuhan yang maha hidup sendiri. Karena seluruh makhluk hidupnya dengan Allah, dia sendiri berdiri, hidup, tegak. Al-Qayyum tegak sendiri. Al-Qayyum yang tegak sendiri. Adapun semua makhluk tegak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qayyum ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh-contohnya. Bahwasanya nama-nama ini tak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu tasmiyatu ghairi bih, tak boleh selain Allah menamakan dirinya dengan nama-nama ini. Li'anna musammahu muayyan, karena semua yang dimaksudkan dengan nama-nama ini tertuju kepada Allah yang telah tertentu. La yaqbalu syarikah atau syirkah, tidak menerima adanya, ya, syarikah, kongsi dengan yang lain-lain, hanya milik Allah sendiri semata. Fallahu, maka nama Allah maknanya dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Tak boleh makhluk dialamatkan kepadanya ibadah, karena ibadah hanya milik Allah semata.
Maka orang yang berdoa, ya Abdul Qadir Jilani, ya Rasulullah, ya Hasan, ya Husain, penuhi hajat kami. Ini orang yang berdoa tapi salah alamat, salah tujuan. Kalau salah alamat tak sampai. Kalau antum kirim surat tapi salah alamatnya enggak sampai. Demikian juga kasihan tuh orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, doa yang salah alamat. Kasihan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, salah alamat. Subhanallah. Ya, semuanya tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Baik dalam bentuk syirik besar, ya contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah, salah alamat, atau pada syirik kecil. Salatnya karena mertua, salatnya karena manusia, karena ingin dipuji, ini salah alamat, tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyah ala khalqi ajma'in, maka dialah Allah pemilik ibadah, dan wal ubudiyah, penghambaan seluruh hamba hanya boleh diberikan kepadanya semata. Ala khalqi ajma'in, atas seluruh makhluknya. War Rahman, nama Allah Rahman yadullu ala kamali rahmatillah, menunjukkan luasnya rahmat Allah, sempurnanya rahmat Allah, allati wasi'at kulla syai'in, yang mana rahmatnya tersebut meliputi segala sesuatu. Makanya tak boleh disebutkan nama orang Ar-Rahman. Kenapa? Tak akan ada orang memiliki rahmat yang sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segalanya. Subhanallah, kepada makhluknya semua ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk yang mati kelaparan. Subhanallah, semuanya Allah tunjukkan bagi mereka masing-masing rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada makhluk di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dia tahu di mana rezeki masing-masing. Subhanallah. Ya, kadang-kadang kita lihat ada orang-orang cacat pun semua rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tanggung. Allahu Akbar. Ya, ada sebagian binatang bahkan ya ukayin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allah yarzuquha. Sebagian daripada makhluk dia tak mampu mencari rezeki, tapi Allah yang memberikan kepadanya rezeki. Subhanallah. Ya, ada saja cara bagaimana Allah memberikan rezeki kepada manusia. Ini bagian daripada rahmat Allah yang luas meliputi segalanya. Bahkan orang-orang kafir semua dapat rahmat ini, tak ada beda. Ya, karena itulah ini tak layak nama Ar-Rahman kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah, karena begitu luasnya rahmatnya meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Ya, untuk burung-burung di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dititipkan. Ya, untuk makhluk semuanya. Ya, untuk tumbuh-tumbuhan di sana ada Allah titipkan rahmatnya. Dengan rahmat inilah semua tumbuh sesuai dengan apa Allah telah tentukan, takdirkan. Allahu Akbar. Ya, sebagian binatang itu bermanfaat bagi sebagian binatang lainnya. Ya, lihatlah kadang-kadang kerbau-kerbau itu subhanallah, di atas punggungnya ada burung-burung. Ya, burung-burung itu membersihkan kutu-kutu yang ada pada kerbau tersebut. Ya, subhanallah, saling mengambil manfaat satu sama lain. Ya, demikianlah Allah tentukan semuanya. Kalau antum masuk ke dalam lautan, ada ya binatang-binatang itu, yang satu ya menjadi pekerja bagi yang lain. Kalau antum lihat ya, di laut itu ada binatang yang dia tukang melubangi terus, sampingnya ada ikan. Ya, sejenis kepiting itu melubang, sampingnya ikan. Ikan itu yang menjadi mandornya, lubangi kepiting terus untuk ikan itu. Subhanallah. Tak percaya antum, pergilah nanti tengok. Subhanallah. Ya, ini semua menunjukkan luasnya rahmat Allah. Karena itu tak layak ada orang berani menamakan dirinya Ar-Rahman. Emangnya kau Ar-Rahman? Subhanallah. Ya, tapi Allah dialah yang layak menyandang nama Ar-Rahman, karena rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa huwa bikathrati istimali, karena banyaknya pemakaian kata-kata ini, maka dia sara alaman, menjadi nama paten milik Allah semata. Bil ghalabati alaihi subhanahu mukhtassan bih, nama paten hanya untuk Allah semata, tak boleh yang lainnya. Karena itulah Nabi mengingkari Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah itu membuat namanya Rahmanul Yamamah. Rahmanul Yamamah. Ya, maka Nabi mengatakan dia bukan Rahmanul Yamamah, tapi dia Musailamah al-Kadzdzab. Maka yang menempel selama-lamanya adalah gelar yang disandangkan Nabi kepadanya. Bahaya kalau orang saleh memberikan gelar. Nempel sepanjang zaman namanya Musailamah al-Kadzdzab.
Subhanallah. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham, bagus. Ya, disandangkan Nabi namanya dengan Abu Jahlin, sepanjang masa tak pernah hilang. Jadilah dia Abu Jahal. Subhanallah. Wal Khaliqu, di antara nama Allah Al-Khaliq, maknanya adalah man yujidu syai'a ala ghairi mithalin sabiq. Yang menciptakan sesuatu tak pernah diciptakan sebelumnya. Itulah makna Khaliq. Dan itu hanya Allah SWT. Tak ada dari ada. Adapun manusia, kalaupun dikatakan mencipta dari sesuatu yang ada, tak mungkin manusia dapat menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Semuanya ada. Karena apapun dibuat manusia ada bahannya. Orang buat mebel, ya, apakah langsung simsalabim menjadi mebel? Tidak mungkin. Tapi dari bahan-bahan yang telah ada, dari kayu-kayu dirubahnya lah, dari bambu, dari rotan, jadilah dia mebel. Semua dari ada, hanya merubah saja. Manusia hanya merubah sesuatu kepada yang lain, bukan mengadakan. Kadang-kadang manusia hebat, dikawin-kawinkannya binatang, jadi aneh-aneh muncul. Dikawin-kawinkannya tumbuh-tumbuhan, ya, jambu ini dengan jambu itu dikawinkannya. Subhanallah, muncullah, ya, yang baru, ya. Subhanallah. Ini semuanya yang diciptakan manusia bukanlah menciptakan dari tak ada. Semuanya ada, hanya merubah-rubah bentuk saja, berkreasi. Subhanallah. Ya. Adapun Allah dari tak ada menjadi ada. Dalam dunia manusia itu hanya ada dalam sulap. Dalam sulap, ya, ecek-ecek, tidak benar. Tapi Allah dari tak ada menjadi ada. Tengok orang sulap, tiba-tiba dari tangannya keluar burung. Tak apa-apa. Tapi ini semuanya kecepatan tangan, menipu, tapi orang senang ditipu, ketawa-ketawa orang ditipu, tepuk tangan orang ditipu. Subhanallah. Allah sempurna, dari tak ada menjadi ada. Wal bari'u al-bari', man yujidu syai'a bari'an minal aib, yang menciptakan sesuatu tanpa celah, tanpa cacat, sempurna, sesuai, indah. Subhanallah. Namanya al-bari. Adapun manusia menciptakan segala sesuatu, tak ada yang sempurna, pasti penuh dengan kekurangan. Ada kelemahan, ya. Namanya manusia, akalnya terbatas. Karena itulah kita melihat segala sesuatu ada, ya, kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru, berubah-ubah bentuknya, semakin disempurnakan, semakin disempurnakan, semakin disempurnakan. Dahulu kala asal muasal pesawat ini, ya, tentunya enggak langsung pesawat. Orang berjalan lambat laun akhirnya jadilah sepeda. Lambat laun berpikir, oh gimana supaya enggak capek dayung, jadilah mesin, jadilah sepeda motor. Lambat laun enak kayaknya dia kata dibuat ini 4 rodanya, jadilah mobil. Pelan-pelan lama-lama jadi pesawat. Subhanallah. Disempurnakan pesawat dahulu kala, ya, dengan segala macam keterbatasan kesederhanaannya. Ya, lambat laun disempurnakan, begitulah manusia. Tapi Allah langsung sempurna ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ya. Namanya Al-Bari, dialah Tuhan yang menciptakan makhluk dengan sempurna tanpa aib. Pas semuanya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kodratnya. Aneh-aneh tapi pas. Subhanallah. Ya, untuk masing-masing makhluk itu pas. Kaki kita sempurna indah. Ya, kaki bebek pun sempurna indah. Kalau kadang-kadang kita pikirkan, ya Allah, entok itu besarnya badan, sebatang cuman kakinya. Subhanallah. Antum tengok belalangnya itu, tengok kaki belalang. Maka saya kadang-kadang nengok orang-orang perempuan pakai celana ketat terlewat itu, lewat dia, saya pikir ini kayak belalang mereka ini. Subhanallah. Ya, sempurna semua Allah ciptakan. Yang lebih dahsyat lagi bahwasanya ada binatang-binatang kita terpikir kok bisa tidur semalaman entok angkat kaki satu, nggak turun darahnya. Subhanallah, antum tidur kaki satu udahlah mati kita. Lebih dahsyat lagi itu kalong, tidur kok terbalik, nggak turun darah kalong tuh, ya, nggak jatuh, cuma nempel di mana? Nempel di pepohonan. Allahu Akbar. Kalau siang hari tak mampu dia menatap matahari, tak berani keluar, tidur sepanjang siang, malam baru dia berkeliaran.
Subhanallah. Semua sempurna. Ya, ada burung, ada kalong, kelelawar, sama-sama terbang, tapi Allah ciptakan perbedaan-perbedaan padanya. Subhanallah. Ya, ada juga yang punya sayap tapi tak terbang seperti ayam. Ada sayapnya tapi tak bisa terbang, hanya sekedar lompat-lompat saja. Tidak disempurnakan Allah sayapnya sebagaimana elang. Subhanallah. Yang panjang, yang besar. Entok pun demikian, bisa terbang, tapi tak ada entok terbang tinggi-tinggi. Semua sempurna. Inilah nama Allah Al-Bari. Nah, ya, yang menciptakan bari'an minal aib, ya, sesuatu yang tak ada padanya celah. Wa dzalika la yakunu illa minallahi wahdah, dan itu tak akan dapat kecuali dari Allah semata. Fala yusamma bi illallah ta'ala, maka tak boleh dinamakan orang Al-Bari, hanya Allah semata yang boleh. Contohnya nama Al-Qayyum, Al-Mustaghni bi nafsi an ghairihi. Dialah Tuhan yang berdiri sendiri, tak butuh kepada apapun juga. Al-Muftaqir ilaihi kullu man siwa, tapi sebaliknya seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Kita bisa berdiri semua karena Allah. Burung bisa terbang karena Allah, ikan bisa berenang karena Allah. Semuanya bergantung dengan Allah, semua makhluk itu. Andai kata Allah berkuasa, dibuatnya kita tak bisa lagi berdiri. Ya, diberikannya kepada kita halangan, diberikannya kepada kita berbagai macam penyakit. Subhanallah, cacat, tak bisa berdiri. Ya, asam urat, tak bisa berdiri. Diberikannya stroke, tak bisa berdiri. Semua kita butuh kepada Allah, dan kita semua bisa berdiri, bisa tegak, berjalan. Semua makhluk itu dengan Allah Jalla wa'ala. Karena itulah ta'ala yang namanya kecuali hanya untuk Allah. Al-Qayyum, Al-Mustaghni bi nafsi an ghairihi, Al-Muftaqir ilaihi kullu man siwah. Dialah Tuhan yang maha, Dia berdiri sendiri, tak butuh kepada seluruh makhluk, semua makhluk butuh kepadanya. Wa dzalika mukhtassun billah, dan itu khusus hanya milik Allah SWT. فهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. Maka jenis-jenis ini, kata Syekh, hanyalah merupakan nama-nama Allah, tak boleh dinamakan makhluk lain dengannya.